Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Sukoagung Ibu Ida Nursanti, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sukoagung. Marilah pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di ruangan ini. Dan tak lupa selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Amin. Pada kesempatan hari ini saya berdiri di sini untuk melakukan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Saya di sini bukan bertujuan untuk menggurui, tapi di sini kita saling belajar dan nantinya ke depannya kita bisa berkolaborasi bersama. Tujuan saya di sini untuk diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yaitu agar anak didik kita nantinya bisa membiasakan budaya positif dengan baik dan untuk memajukan sekolah ini. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk materi, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa menggunakan satu kertas yang ada di meja, lalu berpasangan dengan temannya. Nah, berpasangan ya, semua berdiri, satu kertas saja. Kertasnya di satu orang satu kertas, maksudnya satu orang satu kertas. Nah, satu orang satu kertas ya. Nah, cari pasangannya masing-masing. Sudah siap? Siap, Bu. Nah, lanjut, diperhatikan instruksi dari saya. Saat saya bilang tangan, yang dipegang adalah tangannya sendiri-sendiri, jangan tangannya temannya. Yang kedua, nanti saya bilang tangga, dipegang kakinya masing-masing. Lalu kalau saya bilang tangkap, itu baru menangkap kertas dari temannya. Tapi harus menjaga kertasnya sendiri. Ingat, menjaga kertas sendiri. Dan yang pemenangnya adalah yang mendapat kertas dari temannya. Siap? Oke. Pertama, konsentrasi dulu. Tangan, tangga, tangan, tangga, tangan, tangga, tangga, tangan. Ulangi lagi. Tangan, tangga, tangga, tangan, tangga, tangan. Siapa pemenangnya? Pak Amit sama Bu Widi yang menang. Nah, Bu Tika, Bu Lilis menang. Beri tepuk tangan kita semua. Terima kasih. Ternyata masih banyak yang konsentrasi. Lanjut. Monggo Pak, dilanjut. Nah, pada materi ini konsep inti budaya positif yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol mutu, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ini sangat menegangkan saat mau berkata-kata harus konsentrasi, membutuhkan konsentrasi. Lanjut. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini pada kurikulum Merdeka kita mengenal dengan berdiferensiasi, sehingga para peserta didik
belajar sesuai kebutuhan. Nah, kata kuncinya untuk berdiferensiasi adalah kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini paradigma baru itu merujuk ke kebutuhan murid. Jadi bukan guru yang berkehendak untuk bagaimana, tapi kita harus mengetahui kebutuhan dasar dari murid apa yang dibutuhkan. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Nah, ada apa saja? Satu, beriman dan berakhlak pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkeyakinan global, berkeyakinan mandiri, berdalih, berakhlak sekali. Lanjut, next. Kita nyanyi bersama. Siap? Itu adalah lagu-lagu untuk profil pelajar Pancasila dan gerakannya nanti dapat dipraktekkan juga di kelas. Selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada gambar-gambar yang sebuah ilusi guru mengontrol murid. Nah, di gambar pertama yaitu seperti menggerakkan boneka. Bukan seperti itu guru seharusnya. Biasanya kan mengontrol murid, maksudnya itu guru itu memerintah, hanya mengontrol, disuruh begini begitu tanpa mengetahui kebutuhan murid itu seperti apa. Itu tidak baik, Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya yaitu ada siswa yang diberi hadiah gambarnya. Itu sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata selama ini itu kita salah memberi reward atau penghargaan kepada siswa, itu tidak baik Bapak Ibu guru. Nantinya itu berefek kepada siswa. Misalnya saja saat diberi penghargaan itu bukan dari dalam dirinya untuk mendapat prestasi, tapi keinginan untuk mendapat hadiah, itu tidak baik. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Mungkin selama ini kita menganggap dengan mengkritik jika siswa melakukan kesalahan, misal kamu salah, harusnya begini-begini, itu ternyata tidak baik Bapak Ibu. Yang baik itu nanti ada solusinya di bagian belakang. Ini untuk ilusi pada gambar yang ketiga. Berarti selama ini kita itu keliru untuk memberi kritikan kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita sebagai guru mungkin berpikiran kalau kita lebih dewasa daripada anak-anak, ya kita yang menyuruh anak-anak, tapi ternyata selama ini kita salah besar. Yang benar itu menganggap anak itu juga memiliki kebutuhan yang harus kita ketahui. Jadi selama ini ilustrasi bahwa kita sebagai pendidik menganggap diri kita dewasa itu kurang baik. Selanjutnya, nah, dari perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, tapi ilusi-ilusi yang tidak baik tentang
teori kontrol itu selama ini itu salah. Yang benar itu nanti seperti ini. Dulu kita itu menggunakan stimulus respon dalam tentang dunia itu realitas kebutuhan kita itu sama. Yang benar itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kalau selama ini kita menganggap anak-anak didik kita itu kebutuhannya sama, misalnya saat pembelajaran kita mengajarnya menggunakan apa? LCD saja itu kurang baik. Yang baik itu kita mengetahui kebutuhan-kebutuhan pada siswa yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu semua orang melihat hal yang sama. Yang betul, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya saja, kita melihat satu hal pada diri anak tersebut. Kita kita tidak melihat hal yang sama, tapi menurut masing-masing tetap memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya saja saat melihat botol gelas mineral air ini, mungkin yang saya lihat adalah bentuknya, tapi mungkin Bu Lilis bisa melihat warnanya yang oranye seperti itu, atau bahkan Bu Lili tulisannya, mereknya seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang benar, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi selama ini orang lain itu harus berpandangan sama seperti kita, itu kurang tepat. Yang benar itu kita harus mengetahui atau pandangan orang lain juga seperti itu. Selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini, yang betul itu semua perilaku memiliki tujuan. Misal, sekarang saya tanya, berbohong itu baik atau tidak? Nah, selama ini pemikiran kita berbohong itu tidak baik. Nah, tergantung situasi dan kondisi. Yang benar seperti itu. Jadi selama ini pemikiran misal berbohong itu tidak baik. Nah, kita telusuri dulu tujuannya apa berbohong untuk mengetahui kondisi dan situasinya. Selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Yang benar hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, untuk mengontrol diri sendiri itu pada dirinya, bukan orang lain yang mempengaruhi, tapi harus dari keyakinan dalam dirinya. Jangan sampai diri kita terpengaruhi oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Yang benar Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Misalnya saja pada siswa, selama ini guru menganggap bisa mengontrol anak-anak, tapi pada ilusi teori kontrol yang pertama kan ada menggerakkan boneka. Nah, itu kurang tepat Bapak Ibu. Yang benar itu kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi untuk membimbing, mengarahkan yang lebih baik dengan sesuai kebutuhan pada siswa dan kodrat alam serta zamannya. Selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, yang betul adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misal ada suatu masalah itu jangan masuk rujukan gagal atau pemaksaan, tapi yang betul adalah berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru, mencari solusi, bukan gagal ya sudah tidak usah lagi, tapi mencari solusi, berkolaborasi dengan yang lain. Selanjutnya yaitu model berpikir menang kalah. Yang benar model berpikir menang-menang. Nah, model berpikir menang kalah itu sifatnya seperti ini. Kita harus sama dalam berpikir untuk menang semuanya. Next. Disiplin positif yaitu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang
memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini disiplin positif itu kita menginginkan anak didik kita itu untuk mempunyai keinginan dari dirinya sendiri, bukan dari iming-iming penghargaan atau ancaman dihukum. Misal saya melakukan budaya positif, disiplin positif itu, budaya positif itu dari karena dihukum itu tidak baik Bapak Ibu, tapi harus dari dalam diri kita sendiri. Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah perilaku yang lebih baik. Misal anak melakukan kesalahan. Nah, di sini kita sebagai guru harus mengarahkan atau membimbing anak untuk merubah perilakunya dari dalam dirinya sendiri, bukan hanya dihukum atau diberi reward, tapi harus dalam dirinya sendiri. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Apa saja? Bu Lilis, monggo. Beriman, bertakwa. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Terima kasih Bu Lilis. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya dari IBO Primary Years Program atau YPY PJP. Terima kasih untuk konsentrasi sekali Bapak Ibu. Yaitu nilai-nilainya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai-nilai kebajikan ini itu tidak membeda-bedakan mana ras, mana agama, tapi nilai-nilai yang disepakati bersama. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, sekarang saya mau bertanya, kebutuhan dasar manusia itu apa saja Bapak Ibu? Banyak Bu. Apa saja? Bisa diceritakan. Makan, betul sekali. Minum. Rumah perlu atau tidak? Pakaian perlu atau tidak? Kasih sayang perlu atau tidak? Nah, betul sekali Bapak Ibu. Next. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, seperti tadi yang sudah diucapkan Bapak Ibu, keamanan, kesehatan. Nah, maksudnya adalah bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini termasuk dalam kelompok. Jadi kita memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah diterima di SD
ini dan melaksanakan kegiatan ini dengan support dari Bapak Ibu guru. Ya, Kak. Selanjutnya yaitu penguasaan, contohnya yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, berprestasi itu termasuk penguasaan. Selanjutnya yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, biasanya ini anak inginnya itu bebas, walaupun di dalam kelas itu inginnya bermain sendiri. Nah, nanti ada cara untuk Bapak Ibu guru mengetahui apa yang diinginkan anak-anak dalam kelas. Selanjutnya yaitu kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa, termasuk kebutuhan kesenangan Bapak Ibu. Jadi kalau anak cenderung remotain jero kelas itu perlu digali kenapa anak tersebut, nanti kebutuhan apa yang kurang terpenuhi oleh anak. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Sekarang motivasi perilaku manusia, yaitu ada dua, motivasi eksternal dari luar dan motivasi internal dari dalam. Motivasi ekstrinsik, maaf Bapak Ibu tadi salah, motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari luar, pengaruh dari luar. Yang kedua yaitu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Perlu Bapak Ibu ingat, ekstrinsik berarti dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya itu intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menurut Bapak Ibu, motivasi ekstrinsik dan intrinsik lebih bagus mana? Intrinsik, betul sekali Bapak Ibu. Jadi kita nanti tugasnya itu membimbing anak untuk mempunyai motivasi dari dirinya sendiri, bukan dari misal penghargaan atau hukuman atau imbalan dari orang lain. Lanjut. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini identitas yang gagal ya Bapak Ibu. Yaitu pertama adalah hukuman. Contohnya yaitu kalau hukuman itu dapat menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid takut, terus merasa terpaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Nah, misal hukuman Bapak Ibu, ternyata itu konsep disiplin identitas yang gagal. Hukuman itu kurang baik. Jadi membuat hati anak itu merasa tersakiti. Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu guru pernah dihukum waktu sekolah? Nah, itu membuat hati Bapak Ibu pasti merasa sakit. Kenapa saya dihukum? Nah, biasanya hukuman itu sepihak. Kita tidak tahu nanti hukum apa, tapi langsung diberi oleh Bapak Ibu guru. Dan biasanya itu hukuman itu membuat traumatik pada anak, mengingat-ingat sampai dewasa. Jadi konsep disiplin itu identitas yang gagal kalau kita sebagai pendidik itu menghukum. Nah, sekarang saya tanya, apakah Bapak Ibu pernah menghukum murid? Nah, dulu saya juga pernah sebelum mempelajari budaya positif ini, tapi kita harus belajar ke depannya untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Mungkin selama ini saya mengetahui anak-anak saya itu langsung dihukum, ternyata selama ini saya salah Bapak Ibu. Terus ada lagi penghargaan yang mungkin saya atau Bapak Ibu terapkan di kelas. Misal mendapat nilai yang bagus, terus dikasih bintang atau diberi hadiah, selama ini itu salah atau kurang tepat atau bisa disebut gagal Bapak Ibu. Karena dengan memberi hadiah kita itu bisa
merusak hubungan atau menimbulkan rasa iri pada anak-anak kita. Misalnya saja si A mendapat hadiah karena nilainya bagus. Nah, si B dengan nilai yang sedikit itu merasa iri. Wah, kok teman saya mendapat hadiah, saya kok tidak. Nah, itu timbul iri. Terus lagi, anak yang diberi hadiah itu akan merasa puas dengan hadiah. Wah, kalau saya mendapat hadiah terus, itu akan merasa puas, tidak menimbulkan kreativitas. Terus meramas dan menghargai dirinya. Misal ada anak yang mendapat hadiah dan yang lain tidak mendapat hadiah, itu merasa wah, saya tidak dihargai. Ternyata yang dihargai itu yang mendapat nilai yang paling bagus atau peringkat yang paling atas. Nah, yang paling bawah peringkatnya itu merasa tidak dihargai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi gagal, sekarang identitas sukses, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring, berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu dan merenungi kesalahan. Ini yang paling baik. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati diri dan orang lain. Teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dapat diperhatikan Bapak Ibu, konsekuensi dan restitusi itu bagus, tapi dalam konsekuensi itu penguatannya hanya jangka pendek. Konsekuensi itu misal ada anak yang membawa es dari kantin terus berlari dan jatuh. Konsekuensinya apa? Anak tersebut membersihkan lantai. Tapi itu kan dari kesadaran dirinya itu bagus, tapi hanya penguatan jangka pendek. Itu melatih anak untuk bertanggung jawab karena melakukan tadi mengotori lantai. Terus selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi di sini mengajarkan murid kita untuk bertanggung jawab. Nanti kita akan belajar tentang restitusi lebih mendalam agar fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi restitusi itu nanti efeknya jangka panjang. Karena apa? Karena kita itu berdiskusi dengan murid yang melakukan kesalahan, terus mereka sendiri yang mencari solusi. Lanjut. Nah, di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, selama ini Bapak Ibu, kesalahan itu mungkin kita anggap hal yang kurang baik, tapi bisa diperbaiki untuk menjadi karakter yang lebih baik. Diambil dari Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi sendiri yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau ada kesalahan itu harus diperbaiki, bukan disalahkan atau dihukum, tapi diperbaiki. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Misalnya Bapak Ibu, ada anak yang melakukan kesalahan, misal bertengkar dengan temannya. Nanti kita ajak berdiskusi bersama, mencari solusi bersama agar anak tersebut bisa kembali ke kelompoknya, ke kelasnya masing-masing, dan diterima oleh kelompoknya tersebut dengan pribadi atau karakter yang lebih baik. Next. Nah, ini ada
ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, biasanya ini kalau hukuman kan langsung, ayo mari keliling lapangan. Nah, anak itu tidak tahu harus bagaimana kalau saya salah dan tidak diberi ajakan untuk berdiskusi kalau salah itu harus bagaimana, tapi langsung diperintah oleh guru. Selanjutnya yaitu konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, konsekuensi itu terencana, mungkin ada peraturan yang apabila tidak dilanggar, itu harus mendapatkan konsekuensinya. Selanjutnya yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kita mengarahkan anak mencari solusi untuk menjadi karakter yang lebih baik lagi. Selanjutnya, nah ini perbedaannya. Jika ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut jika hukuman seperti itu, Bapak Ibu. Lalu konsekuensi dari kasus siswa sering tidak mengerjakan PR itu, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang restitusi untuk menangani kasus siswa sering tidak mengerjakan PR yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Mungkin selama ini Bapak Ibu guru atau saya sendiri juga saat siswa tidak mengerjakan PR mungkin disuruh mengerjakan 2 kali lipat. Nah, selama ini kita mungkin masih menggunakan hukuman atau konsekuensi seringnya ya Bapak Ibu. Tapi dari diseminasi ini mungkin kedepannya kita bisa menggunakan restitusi. Oke, Bapak Ibu lanjut. Nah, sekarang saya punya tebak-tebakan. Oke, nanti saya pilih satu orang untuk menebak satu. Lalu setelah menjawab, Bapak Ibu guru dapat menunjuk temannya yang lain. Siap? Oke, yang pertama yaitu Pak Putih. Monggo. Baca. Lari mengelilingi lapangan karena datang terlambat. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Lari. Konsekuensi. Nah, hukuman ternyata. Nah, sekarang Pak Putih bisa memilih temannya. Bu Lilis. Nah, Bu Lilis. Tidak apa-apa, lanjut. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Oh ya, kita next. Lanjut apa? Betul sekali, konsekuensi. Tidak apa-apa Pak Putih, kita sama-sama belajar. Dulu saya juga tidak tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah, sekarang kita sama-sama belajar. Hukumannya untuk lebih baik lagi. Ayo Bu Lilis memilih siapa? Bu Ana. Oke, monggo Bu Ana. Deminya di belakang. Sudah Bu. Itu spesial baris ketiga. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, apa ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba di next. Benar sekali, hukuman. Beri tepuk tangan untuk Bu Ana.
masih dua lagi. Monggo Bu Ana milih siapa? Monggo. Milih temannya. Oh, Bu Eda. Monggo Bu Eda. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, coba di next. Apakah konsekuensi atau hukuman? Benar sekali, konsekuensi. Beri tepuk tangan untuk Bu Eda. Selanjutnya, ini yang terakhir. Monggo Bu Eda memilih Bu Suniti. Ya, Bu Suniti, monggo. Berdiri di hadapan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, kita coba. Next, apakah hukuman? Betul sekali, beri tepuk tangan untuk Bu Suniti. Nah, Bapak Ibu, kita sudah berlatih untuk menebak apa itu yang termasuk hukuman, apa itu yang termasuk konsekuensi. Dari 5 soal ini sudah bagus, sudah bisa menganalisis 4 soal. Next. Nah, sekarang kita akan membahas 5 posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selama ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, 5 posisi kontrol restitusi ini yang sering kita gunakan yang mana Bapak Ibu? Pernah semua, Bu. Pernah sama pakai Ibu. Nah, Bu Lilis, monggo Bu Lilis. Saya pernah untuk menjadi kelima posisi kontrol dari restitusi itu, Bu, secara tidak sadar sebelum saya mengikuti diseminasi ini. Saya pernah menjadi penghukum, saya pernah menjadi pemantau, pernah juga menjadi pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Nah, sekarang menurut Bu Lilis, dari kelima itu yang paling bagus apa Bu? Menurut saya yang paling bagus setelah saya mempelajari ini adalah sebagai manajer, Bu. Nah, Karena dimana kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, di situ ada dialog antara murid dengan guru, murid dan guru sama-sama untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Begitu, Bu. terima kasih Bu Lilis. Nah, nanti kita akan bahas apakah benar yang paling bagus manajer atau pemantau. Next. Mungkin saya juga seperti Bu Lilis, pernah menjadi penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, manajer. Nah, nanti dari diseminasi ini kita bisa belajar mana yang lebih baik, posisi kita untuk siswa kita itu mana yang lebih baik. Nah, dari contoh penerapannya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum itu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, itu penghukum. Contohnya kata-kata seperti itu. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau pemantau itu masih mengingatkan, kata kuncinya mengingatkan, ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi kedepannya harus diperbaiki. Ada kata kunci yaitu ayo, diajak temannya, ya seperti pertemanan. Murid itu diajak seperti teman kita. Selanjutnya yaitu membuat rasa bersalah. Mungkin saya sendiri juga pernah melakukannya, seperti kata-kata seperti ini. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Dari mana? Ada kata kuncinya yaitu kecewa. Nah, itu membuat rasa bersalah. Selanjutnya yaitu manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini manajer itu memberi solusi dengan melibatkan orang yang salah atau murid yang salah. Jadi posisi yang paling baik yaitu manajer. Next. Nah, sekarang saya mau tanya, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Monggo, Bapak Ibu, kenapa? Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Oke,
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Menurut saya Ibu, saya condong ke keyakinan kelas. Karena apa? Keyakinan kelas itu ketika kita membuat keyakinan kelas, kita mengadopsi dari peraturan-peraturan yang sudah ada di kelas maupun di sekolah. Kemudian kita bersama-sama berkolaborasi dengan murid, antara guru dan murid, untuk menyepakati atau meyakini keyakinan kelas yang kita yakini itu di dalam kelas kita bisa melaksanakannya, dan tidak usah banyak-banyak. Karena apa? Ketika terlalu banyak malah nanti tidak mengingatnya atau nilai-nilainya tidak tersampaikan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik, benar sekali Bapak Ibu. Kita harus membuat keyakinan kelas dengan mengadopsi dari peraturan-peraturan sekolah sesuai dengan kebutuhan siswa kebutuhan murid yang ada di kelas kita, bukan dari peraturan-peraturan yang lain. Nanti kita akan belajar cara membuat keyakinan kelas yang baik dan benar. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang pertama, perhatikan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Biasanya kenapa ini? Keselamatan Bu. Keselamatan. Nah, jadi kita itu menggunakan helm itu untuk keselamatan, bukan takut karena peraturan. Nanti kalau ditilang polisi, nah, sekarang kita harus membiasakan diri untuk memakai helm itu demi keselamatan, bukan dari tadi takut tentang peraturan nanti tilang polisi. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan Bu. Kesehatan, bukan karena takut kena hukuman Bapak Ibu guru, bukan, tapi harus demi kesehatan. Next. Sekarang yaitu pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, nanti ada kita contohkan ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Betul sekali ini, agar mudah diingat, terutama anak kelas 1, 2. Nah, itu perlu keyakinan kelas yang mudah diingat. Selanjutnya yaitu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 6, yaitu siswa pertama-tama menulis keinginan yang ada di kelasnya, pengennya seperti apa, aturan-aturannya seperti apa. Setelah itu ditempel di depan. Setelah siswa menulis itu, pasti ada kalimat-kalimat yang kurang positif. Nah, ada kata tidak atau dilarang. Selanjutnya itu diubah, bukan diganti, tapi diubah menjadi pernyataan positif. Selanjutnya kita susun menjadi keyakinan kelas yang baik. Lalu kita buat misal poster untuk mudah diingat anak. Lanjut. Nah, ini contoh yang sudah saya buat, yaitu di keyakinan kelas 6. Menghormati, tanggung jawab, tertib, disiplin, kebersihan, mandiri. Nah, seperti itu. Misal untuk disiplin itu seperti datanglah tepat waktu setiap pagi ke kelas dan setelah istirahat. Biasanya itu anak-anak mungkin keinginannya itu anak-anak masuk semua, tapi ada salah satu siswa yang sering jajannya sampai berlarut-larut. Nah, itu kita buat keyakinan kelas agar anak masuk dengan tertib. Next. Nah, sekarang ada latihan lagi. Ayo rubah menjadi kalimat positif. Pertama, saya akan
memilih Bapak Ibu guru, nanti bisa diubah menjadi kalimat positif. Yang pertama yaitu Bu Lilis, monggo. Nanti bisa menunjuk temannya lagi, seperti tadi. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Nah, diubah menjadi Kalimat positifnya, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, datang ke sekolah tepat waktu, nanti kita cek lagi di belakang. Selanjutnya nomor 2 dipilih Bu Tika. Bu Tika, monggo Bu Tika. Yang kedua Bu Tika dibaca. Jangan mencontek. Nah, diubah menjadi kalimat positif. Apa? Mengerjakan dengan jujur. Nah, betul sekali. Nanti kita cek apa betul atau salah. Lanjut, yang ketiga Bu Tika menunjuk Bu Vina, monggo Bu Vina. Yang ketiga Bu. Oke. Jangan membuang sampah sembarangan. Dirubah menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, langsung yang terakhir, pilih siapa Bu? Pak Amit, ini monggo Pak Amit. Yang terakhir. Terima kasih Bu Nur. Jangan bertengkar. Dirubah menjadi kalimat positif. Dirubah menjadi kalimat positif. Saling menghargai. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru. Next kita coba lihat apakah jawabannya benar. Nah, tadi jawabannya Bu Lilis, datang tepat waktu. Betul sekali Bu. Selanjutnya yaitu Bu Tika tadi Bu Tika, kerjakan yang betul yaitu kerjakan soal dengan jujur. Benar sekali Bu Tika. Yang ketiga Bu Vina, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tadi kan jangan buang sampah sembarangan ya. Yang betul adalah buanglah sampah pada tempatnya. Yang terakhir yaitu dari Pak Amit, saling menghormati dan menghargai. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, ayo tebak nilai-nilai. Nah, sekarang kita bersama-sama saja ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nilainya apa? Disiplin. Coba next. Apakah benar? Benar sekali. Yang kedua itu buanglah sampah pada tempatnya. Kesehatan. Kita cek dulu. Betul sekali, kesehatan. Yang ketiga, bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas. Tanggung jawab. Tanggung jawab, ada kata kunci tanggung jawab. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Mandiri. Kita cek dulu. Mandiri, betul sekali Bapak Ibu guru. Yang terakhir, saling menghargai dan menyayangi. Menghargai, menghormati. Sama. Nah, kita cek dulu. Menghargai, menghormati juga. Next. Nah, kita akan membahas segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk validasi tindakan yang salah, contohnya seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk menanyakan keyakinan, bisa seperti keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas satu-satu dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip-prinsip
membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu proses belajar Bapak Ibu. Bukan kesalahan itu harus dihukum, tapi untuk memperbaiki kesalahan menjadi pembelajaran. Contoh kata-katanya adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu mau mencari solusi permasalahan ini. Kamu merasa begitu. Nah, ini contoh-contoh kata pada menstabilkan identitas. Next. Sekarang yaitu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku berupa memenuhi satu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini contoh-contoh kata yang dapat kita gunakan saat menggunakan segitiga restitusi di bagian validasi tindakan yang salah. Next. Segitiga restitusi yang tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam dirinya, dari dalam diri kita sendiri. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini tahapan 3 ini siswa diajak untuk mengingat kembali keyakinan-keyakinan kelas apa yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Next. Nah, ini Bapak Ibu ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas saya untuk mengatasi suatu masalah. Selamat siang Bapak Ibu. Sekarang Ibu Indonesia menjadi ketua kelas katanya kamu iya Bu. Dari apa? Oh gitu. Kamu jengkel ya sama dia. Ibu dulu juga pasti jengkel kalau jadi tamu. Lalu nanti apa yang kamu lakukan? Ada bagian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Jangan-jangan soalnya susah gimana yang dibaca saya. Oh gitu. Wajarlah kamu marah sama dia. Masa kamu susah-susah mengerjakan, malah dia menjawabkan jawabanmu. Itu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Sekarang coba, apa kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apakah yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Sama teman saya menyayangi. Ya, menyayangi teman itu dari yang dan apa yang kamu lakukan saat marah? Kamu bisa juga memperbaiki masalah ini. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu sekali lah, tetap semangat, sedangkan menjadi kelas. Terima kasih Bu. Nah, Bapak Ibu, dari video tadi ada 3 tahapan apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga atau terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa
melihatnya lagi dan mengetahui kata-kata kunci apa yang ada pada percakapan atau dialog seorang guru dengan murid. Nah, sekarang penerapan segitiga restitusi dalam suatu kasus oleh peserta dan berpasangan. Nah, tadi kan sudah ada pasang-pasangannya. Sekarang saya akan membagikan suatu kasus. Nanti dibuat dialog atau percakapan menggunakan segitiga restitusi. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Nah, sekarang bisa dibaca dulu kasusnya, lalu membuat dialog bersama-sama dengan pasangannya masing-masing Bapak Ibu. Itu kasusnya berbeda-beda. Bisa diputarkan lagi untuk Bapak Ibu membuat dialog bersama-sama. Yang tadi. Iya, Pak. Ini tadi. Oke. Selamat siang Bapak Ibu bisa melihat video ini nanti untuk membuat dialog ya. Katanya kamu masih berdekat dengan waktu ya? Iya Bu. Kenapa? Oh gitu. Kamu jengkel ya sama dia? Itu Bu juga pasti jengkel kalau menjadi kamu. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan sama kamu? Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Soalnya susah dengan saya. Oh, wajarlah kamu marah sama dia. Masa kamu susah-susah mengerjakan, mau dia mencoba jawabanmu. Itu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk daripada itu. Misalnya mengukur. Sekarang coba, apa kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apakah yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang benar? Ya, menyayangi teman itu dari yang dan apa yang kamu lakukan saat marah? Kamu bisa juga memperbaiki masalah ini. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Terus sekali lah, tetap semangat, semoga menjadi kelas. Terima kasih Bu. Nah, sudah selesai Bapak Ibu membuat dialog atau percakapannya? Sudah. Nah, dari kasus pertama itu ada 2 kasus. Kasus pertama, monggo Bapak Ibu yang maju ke depan. Saya Bu. Oke, monggo Pak Heri dengan pasangannya. Dengan siapa? Dengan pasangannya. Dengan Pak Kamil. Oh, dengan Pak dengan pasangannya. Nah, dengan pasangannya. Nah, maju ke depan Pak. Pak Heri. Sebagai murid. Ayo. Ayo. Monggo Bapak Ibu. Mic-nya Ibu. Minta tolong mic-nya. Iya. Ya, Selamat siang Mas Nadiem. Selamat siang Pak. Saya ulangi gitu. Selamat siang Mas Nadiem. Selamat siang Pak. Mas Hanif, tadi Pak Guru dengar laporan dari ketua kelas, katanya Mas Hanif membuat temannya menangis ya? Iya Pak. Loh, kenapa? Saya tadi merasa senang. Bapak mendapat nilai 9 lalu berucap sesuatu hingga menyakiti hati teman saya. Oh, begitu ya Mas Hanif. Mas Hanif merasa senang ya. Kalau Bapak mendapatkan nilai 90, Bapak juga akan merasa senang sekali, sama seperti Mas Hanif. Iya Pak. Lalu apa yang Mas Hanif lakukan saat teman
temanmu tadi kok sampai menangis? Saya bilang begini Pak, nilai saya lebih bagus dari kamu. Kamu tidak belajar dengan benar sih, belajar lebih keras lagi ya. Hehehe. Lalu teman saya bersedih dan menangis Pak. Mas Hanif pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Saya merasa senang mendapat nilai bagus Pak, serta agar teman saya tahu kita harus belajar lebih keras lagi agar dapat nilai yang bagus. Oh begitu ya Mas Hanif. Wajarlah jika Mas Hanif senang karena mendapatkan nilai yang bagus berkat usaha sendiri belajar dengan giat. Sekarang coba, apa Mas Hanif masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apakah Mas Hanif lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Sama teman saling menyayangi. Nah iya, menyayangi teman itu hal yang sangat penting atau tidak menurut Mas Hanif? Penting Pak. Jika itu penting, harusnya apa yang Mas Hanif lakukan saat mendapatkan nilai bagus? Harus bersyukur, dapat meningkatkan belajar lagi dan tidak mengejek teman. Iya, Mas Hanif bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Pak. Apa yang Mas Hanif lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya meminta maaf kepada teman saya, mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Benar sekali, anak baik. Tetap semangat ya, silahkan kembali ke kelasnya. Terima kasih Pak. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Eri dan Pak Hanif. Tadi percakapan yang dilakukan oleh Pak Hanif dan Pak Eri apakah sudah mengandung segitiga restitusi 3 bagian? Sudah. Apa saja tadi 3 bagiannya? Yang pertama, menstabilkan kualitas. Kedua, Validasi tindakan yang salah. validasi tindakan yang salah. Ketiga, Menanyakan keyakinan. nah, kalau maju cuma 1 kali itu kurang terasa. Sekarang yang kedua, siapa? Sekarang ibu-ibu. Oh, bapak-bapak, ngomong dulu. Bapak dulu tadi sudah ibu. Bapak yang dulu masalahnya. Nah, bapak-bapak. Monggo bapak-bapak. Mintanya sama ibu. Oh, mintanya sama ibu. Nah, bebas. Ini kasus 2 saja. Enggak apa-apa. Bapak tidak ngomong sini, Pak. Mas Mukti. Saya sebagai guru ya Bu ya. Selamat siang Mas Mukti. Selamat siang Pak. Tadi Bapak dengar dari guru piket kamu terlambat masuk sekolah ya? Iya Pak. Sudah berapa kali terlambat? Sudah 3 kali Pak. Itu kesalahan apa bukan? Iya Pak. Mas Mukti, berbuat kesalahan itu wajar. Kita sebagai manusia tidak harus bisa belajar dari kesalahan tersebut dan bersedia memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Kamu datang terlambat, pasti mempunyai alasan. Kenapa kamu datang terlambat? Saya main HP sampai malam Pak. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Kalau kamu tahu datang terlambat ke sekolah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Datang tepat waktu Pak. Menurut kamu datang ke sekolah tepat waktu itu penting apa tidak Mas Mukti? Penting Pak. Betul sekali. Selain itu kita harus menghargai waktu dan tugas-tugas akan menumpuk tidak selesai-selesai Mas Mukti.
Iya Pak, saya menyesal dan saya minta maaf. Iya, benar, Mas Bukti. Sikap yang sudah sangat baik kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya tidak main HP sampai malam lagi Pak. Baiklah, sekarang kamu sudah tahu solusinya. Sekarang Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu juga supaya kamu tidak datang terlambat ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bukti dan Bapak Kamil. Dari kasus 2, keyakinan kelas apa tadi yang dilanggar Bapak Ibu? Disiplin. Ya, datang tepat waktu, betul sekali. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sampailah kita pada penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru dapat merefleksikan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu dari standar nasional pendidikan. Next. Nah, sekarang sesi tanya jawab. Apakah Bapak Ibu mempunyai pertanyaan atau ganjalan dalam hati, boleh diungkapkan? Saya Oke, monggo Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Nurul. Ketika saya di kelas, Bu, saya itu sebenarnya belum mengetahui jika yang saya lakukan itu termasuk ke dalam restitusi tadi, segitiga restitusi. Tetapi langkah-langkahnya itu kebolak-balik, tidak urut, Bu. Apakah ketika saya melaksanakan kegiatan itu nantinya ke depannya setelah panjenengan melaksanakan diseminasi ini saya menjadi lebih paham, apakah boleh seperti itu? Saya masih tidak urut, apakah saya harus urut sesuai dengan langkah-langkah tadi itu ketiga langkah tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan dari Pak Eri yaitu apakah boleh tidak urut yang dilakukan untuk segitiga restitusinya tadi? Tadi kan segitiga restitusi ada 3 bagian. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kedua memvalidasi identitas tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Boleh tidak urut Pak, tapi lebih baik diurutkan sesuai bagian-bagiannya tadi. Jadi selama ini mungkin kita sudah melakukannya, tapi dari pembelajaran atau diseminasi hari ini kita jadi lebih tahu banyak tentang segitiga restitusi untuk mengatasi masalah pada murid. Terima kasih Pak Dewi. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Bapak atau Ibu guru yang lain? Oke, monggo Bu Lilis. Ya, terima kasih Bu Nurul. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara atau strategi yang paling tepat digunakan supaya murid selalu mengingat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Ya, begitu saja Bu. Terima kasih Bu Lilis. Nah, pertanyaannya bagaimana strategi atau cara agar anak-anak itu mudah mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuat. Agar mudah mengingat. Nah, kita kan sudah melakukan, misalnya tadi sudah saya beri contoh ya di kelas 6, anak menulis terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu menempel hasil tulisannya dan kita bahas bersama-sama mengganti ke kalimat positif. Lalu jadilah keyakinan kelas. Agar anak mudah mengingat, kita buat salah satunya dengan membuat poster ditempel di dalam kelas agar anak selalu ingat. Dengan poster, dengan gambaran-gambaran yang indah, anak itu tertarik untuk melihat dan menerapkannya.
menerapkannya. Yang kedua, bisa menggunakan cara untuk kelas 1-2 bisa menggunakan cara dibuat lagu, Bu. Nah, dibuat lagu. Dengan dibuat lagu, anak jadi teringat-ingat keyakinan apa yang sudah dibuat. Yang ketiga yaitu dengan cara mengingatkannya. Kita sebagai guru misal satu hari mengingatkan salah satu keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Seperti itu, Bu. Sudah? Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi. Yang pertama yaitu ceritakan pengalaman atau peristiwa apa saja yang terjadi saat mengikuti acara ini. Monggo salah satu Bapak Ibu. Bu Ana, monggo untuk soal yang pertama, menceritakan pengalaman atau peristiwa apa saja yang terjadi saat mengikuti acara ini. Monggo berdiri, Bu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu ceritakan pengalaman atau peristiwa apa saja yang terjadi saat mengikuti acara ini. Dari saya, hari ini saya belajar banyak dari apa yang disampaikan oleh Bu Nurul, yaitu pertama tentang budaya positif mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua terkait tentang disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Ana. Yang selanjutnya, bagaimana perasaan Anda selama mengikuti acara ini? Monggo, Bu Lilis. Bagaimana perasaan Bu Lilis? Perasaan saya saat mengikuti acara ini, saya sangat antusias dan menurut saya materi yang disampaikan oleh Bu Nurul itu sangat penting terkait dengan budaya positif dan membuat saya tertantang untuk menerapkan segitiga restitusi dan menyelesaikan permasalahan pada murid. Terima kasih, Bu Nurul. Terima kasih, Bu Lilis. Yang ketiga, pembelajaran apa yang Anda dapatkan dari acara ini? Monggo, Pak Mukti. Ya, terima kasih. Pembelajaran apa yang Anda dapatkan dari acara ini? Pembelajaran yang saya dapatkan sangat banyak dalam acara ini tentang budaya positif. Salah satunya tentang segitiga restitusi. Ada 3 tahapan, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, yang 3 yaitu menanyakan keyakinan. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Mukti. Yang terakhir yaitu apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah acara ini? Monggo, Bapak Eri. Ya, terima kasih Bu Nurul. Apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah acara ini? Pastinya ya Bu, ketika saya dengan murid-murid nanti di dalam kelas, saya akan membuat keyakinan kelas bersama murid saya dengan cara yang telah disampaikan oleh Bu Nurul tadi, ya. Mengajak murid berdiskusi, merubah peraturan menjadi kalimat yang positif dan menjadikan keyakinan kelas bersama dengan kesepakatan bersama. Kemudian saya akan menggunakan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah pada murid saya, karena dengan mencari solusi bersama dengan berdialog, maka murid akan mempunyai tanggung jawab untuk berubah menjadi yang lebih baik dan sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Eri. Nah, Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan refleksi. Selanjutnya, nah, saya punya pantun untuk menutup acara ini. Nanti kalau saya sudah satu baris bilang cakep, ya. Nah, ada Sinta, ada Rama, lewat jalur alternatif. Mari kita belajar bersama.
miskin. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Untuk yang terakhir, saya nanti bilang salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, siap? Siap. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.